Selamat pagi saudaraku yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dasar perenungan kita terambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Kejadian pasal 3 ayat 15 dan yang kedua dari 2 Timotius pasal 1 ayat 10. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." 2 Timotius pasal 1 ayat 10 berkata, "Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa." Saudara yang terkasih, salah satu pengalaman yang paling menyakitkan adalah ketika kita mendapatkan harapan palsu. Seseorang berjanji namun cuman janji. Kita sudah berharap banyak namun berakhir dengan kepalsuan. Tidak terlalu sulit membayangkan perasaan yang muncul saat menerima harapan palsu. Pasti ada rasa kecewa, ada marah dan sejenisnya. Oleh karena itu bisa dipastikan setiap orang tidak ada yang mau diberi harapan palsu. Saudara, sejak awal penciptaan, relasi Allah dan manusia diwarnai dengan pelbagai janji. Dalam peristiwa penciptaan misalnya, meski tidak secara eksplisit, Allah berjanji memberkati seluruh ciptaannya. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji bahwa suatu saat kelak, keturunan Hawa sang perempuan dapat mengalahkan keturunan ular. Para penafsir melihat teks ini sebagai proto-evangelion atau Injil pertama, di mana di dalamnya mengandung janji Allah yang memberikan penebusan, penyelamatan melalui keturunan manusia yang dapat menaklukkan kuasa sang si jahat. Saudara, jika melihat janji Allah yang begitu banyak semenjak penciptaan, ada terlihat jelas di mana Allah mengikat dirinya dengan manusia melalui sebuah janji. Dalam perjanjian itu, Allah berjanji untuk setia memelihara kelangsungan hidup manusia. Manusia pun dipanggil untuk terlibat dalam sebuah janji setia kepada Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan. Sejauh sejarah keselamatan, kita dapat mengevaluasi hubungan kita dengan Allah. Kita bisa mulai dengan melihat janji Allah dan kegenapannya dalam kehidupan kita. Sejauh perjalanan hidup yang kita lewati, apakah Allah adalah pribadi yang mengingkari janjinya? Atau kita manusia justru yang lebih banyak mengingkari janji kepada Allah? Saudara, Alkitab sebagai firman Allah menyatakan bahwa janji Allah sesungguhnya telah digenapi sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus. Paulus dalam suratnya kepada Timotius bersaksi, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Paulus menjelaskan bahwa di dalam diri Yesus Kristus, Ia akan mendatangkan penebusan hidup yang tidak akan binasa oleh kuasa apapun. Yesus yang diberitakan oleh Paulus itu telah berkarya melalui pelayanan. Selama hidupnya, Yesus yang adalah kegenapan janji Allah benar-benar bergumul untuk menaklukkan kuasa si jahat. Bahkan sampai wafat di atas kayu salib, Yesus tidak melakukan kesalahan. Kuasa si jahat tidak berkuasa atasnya. Ia berhasil meremukkan kuasa si jahat dengan kuasa Allah. Saudara, dalam diri Yesus kita mengalami Allah yang tidak pernah ingkar janji. Meskipun sulit perjalanan hidupnya, bahkan ia lewati dengan jalan salib, ia tetap mewujudkan karya penyelamatan bagi manusia. Kuasa si jahat yang menghalangi sekalipun
ia mampu taklukan, dan dia akan memenangkan itu, disempurnakan semuanya pada kedatangannya yang kedua kali. Lalu bagaimana dengan kita? Kita pun dapat mengikuti jejak dan teladan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat mungkin kita akan berhadapan dengan dinding tebal kehidupan ini, gelombang dan gelora laut, badai topan kehidupan bahkan mengancam jiwa kita sekalipun. Mari mewujudkan setia, karena Dia Allah tetap setia. Bahkan saat-saat itu kita dapat menghayati betul bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, termasuk tidak pernah mengingkari setianya bagi kita yang membutuhkan pertolongan. Mari kita wujudkan janji kita untuk setia kepadanya, karena Allah setia bagi orang yang mengasihinya. Mari kita rasakan bagaimana Allah terus menggenapkan janjinya dalam setiap pengalaman hidup kita, termasuk hari ini yang akan kita lewati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang memenuhi kami dengan janji dan pengharapan. Biarlah kami bisa merasakan bagaimana Allah telah menggenapi janji-Mu dan terus menggenapinya sampai Engkau datang kedua kali. Ya Bapa, mampukan kami untuk menghayati di saat-saat kami berada dalam titik kesulitan hidup ini. Mampukan kami menghayati bahwa Allah adalah setia bagi kami, sehingga kami pun juga mewujudkan kesetiaan kami dalam hubungan perjanjian denganmu. Hari ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin pengalaman hidup kami akan naik dan turun, tapi kami tetap berpegang teguh sesuai dengan firman-Mu hari ini. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Karena itu kami pun berupaya untuk setia di dalam janji setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin.